kabar? Sehat ya? Baik, pagi hari ini kita lanjutkan lagi materi kita dalam bidang bahasa Indonesia. Ya, ada dua penyampaiannya lagi. Pertama adalah menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, yang ini dia, ya, peta pikiran. Baru yang kedua, menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Ya, kemarin kita sudah tahu non-fiksi itu artinya cerita yang sebenarnya, cerita berdasar kenyataan yang tidak berupa hayalan. Nah, baik, pertama sekali kita masuk, yaitu menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak kami di sana kami lihat ini ada bentuk peta konsep. Ya, peta konsep yang bisa kita tulis ke dalam satu bentuk, ya, peta pikiran kita tuliskan sehingga nanti dia menjadi satu cerita. Nah, disajikan di sini ceritanya adalah tentang, ya, ragam budaya di Festival Isen Mulang. Ya, itu ceritanya. Baru kita masukkan nanti dia ke dalam bentuk peta konsep. Ya, ceritanya adalah sebagai berikut. Ada banyak cara untuk menampilkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh negeri ini. Salah satunya adalah melalui karnaval. Di beberapa daerah di Indonesia, setiap tahun selalu mengadakan sebuah festival atau karnaval budaya. Contohnya, Festival Isen Mulang di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Isen Mulang dalam bahasa setempat memiliki arti pantang mundur. Festival ini telah dijadikan sebagai agenda tahunan Dinas Pariwisata Palangkaraya. Tujuan diadakan Festival Isen Mulang ini adalah untuk menampilkan serta mempopulerkan keanekaragaman budaya di Kalimantan dalam bentuk karnaval. Festival Isen Mulang digelar tidak jauh dari bundaran alun-alun kota Palangkaraya. Di ruas-ruas jalan alun-alun kota, para penonton disuguhi berbagai tari dayak serta busana aksen kulit kayu, menutup kepala berhiaskan ukiran burung endemik serta kalung panjang dan bulu-bulu. Para penonton dapat melihat berbagai keindahan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Festival Isen Mulang berlangsung, terlihat kebinekaan bangsa di antara peserta karnaval. Di karnaval tersebut terdapat barisan-barisan yang mewakili berbagai suku bangsa di Kalimantan Tengah. Selain itu, dalam karnaval juga terlihat keanekaragaman hayati yang diwakili oleh peserta karnaval yang mengenakan busana anggrek endemik dan kantong semar raksasa. Nah, anak-anak ibu, itulah ceritanya. Nah, cerita itu bisa kita masukkan ke dalam peta pikiran, ya. Peta pikirannya pertama kita tahu judulnya di sini, Festival Isen Mulang, ini sebagai topik. Nah, pertama, apa makna, ya, dilaksanakannya Festival Isen Mulang tadi? Nah, dikatakan di sini, nah, tujuan daripada Festival Isen Mulang tadi maknanya sebagai, ya, menampilkan ya kekayaan budaya yang dimiliki ya oleh ya Provinsi Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Tengah. Itulah makna dilaksanakannya Festival Isen Mulang. Nah, kedua, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah, ya, ingin mempopulerkan, ya, mempopulerkan, ya, keanekaragaman budaya, ya, di Kalimantan Tengah dalam bentuk karnaval, ya, dalam
karnaval. Nah itulah tujuannya. Nah baru hal-hal apa yang terdapat dalam festival Lisan Mulang tadi. Nah banyak hal yang kita temukan dari isi ceritanya tadi. Nah bisa kita berikan salah satu contoh, yaitu sebagai tujuan daripada hal-hal dalam festival tadi, katanya bahwa festival Lisan Mulang merupakan festival Lisan Mulang dijadikan agenda tahunan, agenda tahunan oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Tengah, pariwisata Kalimantan Tengah. Nah itulah sebagai peta pikiran dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, nanti anak-anak kami bisa perhatikan kembali. Nah kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua itu menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Nah anak-anak kami, teks non-fiksi itu adalah cerita yang sebenarnya. Nah sengaja Ibu ambil wacananya itu sama daripada pembelajaran yang ini, yaitu festival Lisan Mulang. Lisan Mulang ini adalah cerita nyata yang ada di Kalimantan setiap tahun, kan? Nah kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, untuk menyampaikan informasi yang ada pada festival tersebut. Pertama, kita baca teks dengan seksama, seperti Ibu katakan tadi, Ibu baca dulu kan. Nah, sudah dibaca itu berapa kali, kita berulang-ulang, lalu tentukan topik dari teks non-fiksi tadi. Nah, apa topiknya? Sudah kita diketahui di sini kan. Nah, topiknya tentang agenda pelaksanaan festival Lisan Mulang yang setiap 1 kali 1 tahun dilaksanakan. Itu contoh. Nah kemudian setelah itu, mencatat setiap informasi yang disampaikan. Nah kita mulai daripada paragraf pertama, apa yang disampaikan di situ. Nah catat apa yang diceritakan dalam paragraf kedua. Nanti sampai kepada paragraf keempat yang anak kami tuliskan secara berurutan. Nah kemudian rangkaikanlah ide atau gagasan pokok dari tiap paragraf itu sehingga kamu tuliskan dia ke dalam 1 paragraf. Dari 4 paragraf yang sudah kamu tuliskan 4 kalimat, nah kamu rangkaikan dengan kalimat kamu sendiri, kamu satukan menjadi 1 paragraf. Anak-anak Ibu, nanti ceritanya ada Ibu fotokan nanti di WA atau Ibu langsung kirim nanti ke WA grup. Nah anak kami bisa lihat ceritanya itu dari WA, Ini hanya itu yang bisa kita sampaikan. Nanti pertanyaan juga perhatikan nanti di kelas bagaimana apa isinya. Nanti Ibu jelaskan kembali, Oke anak Ibu.